Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Puji Tuhan, walaupun kita enggak berjabatan tangan, tapi dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Mahanaim, baik yang hadir di gereja, yang ada di Beth Eden, dan di rumah masing-masing, mengikuti ibadah perdana tahun 2021 Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Mahanaim Tegal. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil kesempatan untuk duduk dalam menyampaikan firman Allah supaya mungkin saya bisa lebih realize lagi ya dalam menyampaikan firman Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah beberapa kali sampaikan kepada saudara, tidak pernah kita pikirkan kita memasuki tahun 2020 dengan suasana COVID, bukan? Dan ternyata itu berlangsung terus sampai sekarang. Bahkan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ada begitu banyak komentar orang tentang hal ini. Tetapi saudara, apapun yang terjadi dengan dunia ini, satu nasihat firman Allah di ibadah perdana tahun 2021, tepatnya hari ketiga di tahun yang baru. Nasihat firman Allah bagi kita sekalian adalah jangan takut. Semua bilang. Cuma 15 orang sebelah sini. Semuanya bilang. Amin. Jangan takut. Nah, saya memetik ini dari ayat-ayat yang diucapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 91. Ayat ini, Mazmur ini sangat terkenal sekali. Ayat 5 sampai 11. Sebenarnya masih banyak ayat yang ingin kita baca di pasal ini. Tetapi untuk menyingkat waktu, ayat 5 sampai 11. Saya ingin membaca ayat demi ayat. Saudara perhatikan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Jadi kengerian digambarkan seperti malam saudara di akhir zaman ya. Terhadap panah. Nah, apa bentuknya bermacam-macam ya saudara, wujudnya. Yang terbang di waktu siang hari, terhadap penyakit, sekarang kita sebut dengan pandemik, yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Petang gambaran akhir zaman. Ayat 8. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita harus amini ini. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendirian, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ini yang harus kita lakukan. Rahasianya. Ayat yang ke-11. 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, tempat kediaman kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya. Wow, saudara adalah orang istimewa. Diperintahkannya kepadamu, menjaga engkau di segala jalanmu. Anak Tuhan di dunia ini berapa miliar? 2 miliar lebih.
Katanya minimal 2 malaikat yang menjagai kita. Jadi malaikat itu berapa miliar ya saudara? Satu orang dijagai minimal katanya 2 malaikat. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya perasaan takut itu adalah manusiawi. Nggak ada orang yang nggak punya rasa takut. Jadi kalau ada orang dengan ponggah berkata bahwa ia tidak punya rasa takut sedikit pun dalam dirinya, saya rasa orang tersebut sangat berlebihan. Sangat-sangat berlebihan. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan semua manusia dikuasai oleh rasa takut. Dan takut yang paling hebat adalah takut akan kematian. Sebab akibat dosa manusia apa? Alami maut. Itu sebabnya oleh petunjuk Roh Kudus, Rasul Petrus memberi nasihat kepada semua orang-orang percaya yang berdiaspora, yang tersebar di muka bumi ini untuk tidak takut. Sebaliknya menyerahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Coba itu bisa kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal sekali. Ayat ini berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, identik dengan ketakutan, kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi takut itu manusiawi. Jangan saudara pikir pendeta itu tahu segala firman Allah, jadi nggak ada rasa takut. Siapa bilang? Semua manusia, tetapi kita dianjurkan untuk menyerahkan rasa takut itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kekhawatiran, saudara, itu adalah saudara kandung dari ketakutan. Sama istilah khawatir dengan takut. Tetapi di awal tahun ini firman Allah datang kepada saudara dan saya, menasehati kita agar kita menyerahkan ketakutan kita, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Adalah wajar. Sekali lagi saya katakan manusiawi. Bila ada rasa takut atau khawatir di dalam diri kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, di hari pertama ibadah tahun 2021, di minggu pertama, kita diingatkan untuk tidak mengizinkan hidup kita dikuasai oleh rasa takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidupnya dikuasai oleh rasa takut, dia akan melakukan hal-hal yang mengerikan. Sebab ketakutan itu akan terus menghantui dirinya, sehingga secara di luar kesadarannya dia melakukan hal-hal yang mengerikan. Ada kisah sebagai berikut, sebenarnya begitu banyak kisah ya. Itu sebabnya saya katakan jangan pikir pendeta itu nggak punya rasa takut. Ada seorang pendeta, ini di Amerika saudara, ketika dia pulang dari kantornya, untuk kantor di Mahanaim ya, rumahnya dengan pastori dekat, tapi ini jauh saudara. Setiba ia di rumah, ia lihat pintu rumahnya terbuka. Rupanya istrinya ndak ada, bepergian, mungkin saja ke mall atau kemana. Lalu dia ambil HP-nya dan bertanya kepada istrinya, apakah kamu tinggalkan rumah dengan pintu terbuka? Istrinya menjawab, oh tidak, saya tutup rapat-rapat, saya tutup baik-baik rumah itu. Lalu pendeta itu mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya.
Dan ia mengambil senapan. Pada umumnya di sana, setiap rumah itu ada senapan, saudara. Tentu dapat izin. Satu waktu saya ke rumah iparnya pimpinan saya dulu, yaitu Om Brorlen punya ipar. Saya dibawa ke rumahnya, wow, tiap kamar itu ada senapan, saudara. Tentu dapat izin, ada lisensi. Dia ambil senapan, dia siapkan senapan itu. Kalau ada apa-apa. Dan apa yang terjadi di belakang, di bagian belakang rumahnya, ia melihat ada sesuatu yang bergerak. Karena takut, saudara, ia langsung tembak saja sesuatu yang bergerak itu. Karena itu mencurigakan, jangan-jangan penjahat. Saudara, dan apa yang terjadi? Ketika dia dekati, objek yang dia tembak itu ternyata anaknya mati, alias dud, saudara, karena ditembak. Penyebabnya apa? Rasa takut. Mungkin untuk melengkapi satu berita lagi ya. Di sebuah kantor berita di Jepang, yaitu Kyodo News dan Jinji Press, saudara, memberitakan seorang remaja berusia 18 tahun. Dia telah membunuh ayahnya dan sebenarnya dia berniat membunuh juga ibu dan saudaranya. Dia dua bersaudara. Tapi karena bisa melakukan perlawanan sehingga menciderai ibunya dan saudaranya itu. Saat anak itu ditangkap, saudara, anak muda ini berencana membunuh semua keluarganya. Lalu kalau sudah papanya, mamanya, dan saudaranya itu mati, dia berencana akan bunuh diri. Ketika polisi itu menanyai anak muda ini, apa dasarnya kamu mau membunuh seluruh keluargamu? Lalu dia menjawab, dia ingin membunuh semua keluarganya. Karena saya takut kalau nanti saya mati sendirian. Jadi saya ambil teman, papa saya, mama saya, dan saudara saya. Takut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu sangat berbahaya. Kita yang hidup di akhir zaman ini, kita adalah orang-orang yang akan melihat hal-hal yang dahsyat yang terjadi di akhir zaman ini. Jadi kalau kita melihat COVID ini belum apa-apa, saudara. Dibandingkan dengan hal-hal yang terjadi ke depan yang mungkin nanti saya akan jelaskan, ajarkan kepada saudara. Sehingga di dunia ini seolah-olah, saudara, tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu yang aman bagi kita. Apa saudara mulai rasakan itu? Kemana-mana nggak aman. Apakah itu di jalan, di kendaraan umum? Wow. Saya tanggal 12 harus rapat di Bali, saudara. Sebagai manusia juga saya takut. Naik pesawat nanti tidur di hotel walaupun disediakan kamar sendirian, nggak ada tempat. Takut. Tempat pekerjaan di negeri sendiri Indonesia, apalagi di luar negeri. Waktu pagi, siang, sore, malam, saudara, ada ketakutan yang mencekam diri kita. Dengan situasi seperti ini, saya jadi ingat, saudara, apa yang dialami oleh seorang yang saat itu belum jadi raja, baru calon raja. Dia mengalami rasa takut yang luar biasa. Lalu ketakutannya ini dia sampaikan kepada sahabat dekatnya yang bernama Yonatan.
Coba kita lihat itu di dalam 1 Samuel pasal 20. Saya hanya cuplik bagian ayat 3 bagian B saja. Dikatakan begini, oleh Daud yang alami ketakutan saat itu. Namun demi Tuhan, pakai nama Tuhan, jadi dia enggak main-main, enggak sembarangan, enggak bohong, enggak pura-pura. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu. Dia katakan hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Satu langkah ke depan bisa mengancam kematiannya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Cuma ke atas saja, enggak, sebab ada Tuhan. Dia benar-benar dalam kondisi terancam. Bukankah kita pun seperti ini? Bukan? Bedanya antara Daud dengan kita, kalau Daud takut ancaman dari Saul. Karena Saul sudah mengerahkan tentaranya, bahkan saudara siapa saja sudah dimaklumati, kalau ketemu Daud, bunuh dia. Namun kita sekarang saudara ketakutannya karena sehubungan dengan situasi dan kondisi akhir zaman menjelang kedatangan Yesus kedua kali yang sudah sangat dekat. Kita baru lihat COVID. Tanda-tanda zaman seperti apa yang sedang terjadi sebagai penggenapan firman Allah. Jadi jangan saudara kira, saudara, apa yang kita lihat sekarang dengan kejadian di dunia ini adalah sesuatu fenomena biasa. Tapi ini merupakan penggenapan firman Allah yang tertulis di dalam firman Allah dan di zaman kita sekarang ini itu digenapi. Itu sebabnya saya ingin menampilkan kembali bagi saudara-saudara satu gambar kronologis tentang peristiwa akhir zaman yang tidak bisa tidak harus terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Coba tampilkan gambarnya, saya ingin jelaskan. Dengan cepat saja ditampilkan di sana, inilah kronologis saudara. Peristiwa akhir zaman. Terus kalau saudara lihat gambar ini sudah tahu kan ini rentang waktu. Kalau saya buat tanda begini, jarak garis ini dengan garis ini sebenarnya sangat jauh sekali ya. Dari kematian Yesus sampai peristiwa demi peristiwa yang sekarang ini kita lihat. Lalu kalau saya buat garis ini, saudara, inilah saat di mana antikris mulai memerintah. Wow, sangat mengerikan hidup di zaman itu. Lalu saudara, antikris akan memerintah selama 3,5 tahun. Sesudah itu Yesus akan datang kedua kali. Inilah garis kedatangan Yesus kedua kali. Antikris memerintah selama 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Terus, kalau saya gambar ini, inilah meterai demi meterai. Saudara, meterai itu adalah kalau kitab zaman dahulu lalu diikat dan dimeterai. Orang nggak sembarangan bisa buka meterai itu. Kecuali orang-orang yang mendapat hak. Gitu. Nah, meterai ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi Daniel, saudara, ketika diperlihatkan, dia suruh tutup kembali dan dimeteraikan. Lalu ini katanya akan dibuka di akhir zaman. Dan satu-satunya pribadi yang bisa membukanya adalah anak domba yang tidak lain adalah Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus yang mengerti ini. Lalu meterai-meterai demi meterai dibuka, saudara, langsung saja. Terus, ya, meterai ke-6, sesudah meterai ke-6 nanti
Di lain kesempatan ya kita bahas ada saat pemisahan gereja ya. Lalu disusul dengan peniupan sangkakala yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini sebelum masa antikris. Yang keempat itu ditiup pas dimulai pemerintahan antikris, dan sangkakala 5, 6, dan 7 ditiup di masa 3,5 tahun pemerintahan antikris. Langsung saja. Lalu waktu itu Yesus akan datang kedua kali dan kita orang percaya akan dibangkitkan kalau sudah mati. Yang hidup sampai akhir, sampai Yesus datang, dia tidak akan alami kematian. Nah, ini yang nanti saya akan tekankan kepada saudara. Mereka akan diubahkan dalam sekejap, lalu kita akan naik ke angkasa menyongsong Yesus di angkasa. Dari angkasa barulah Yesus akan mencurahkan 7 cawan murka kepada penduduk dunia. 7 cawan, ini masih 1, 7. Nah, dan sesudah cawan yang ke-6, saudara, akan terjadi perang Harmagedon. Klik. Dan cawan penuntasan dicurahkan, semua manusia akan binasa. Nah, saudara, lihat, meterai-meterai ini dan peniupan sangkakala ini adalah tanda-tanda yang harus terjadi. Kejadian-kejadian yang harus terjadi. Tidak bisa tidak. Harus dinyatakan dan dialami oleh penduduk dunia ini sebelum Yesus datang kedua kali. Jadi di dalam Alkitab dijelaskan secara rinci semuanya ini. Dan itu tidak bisa, tidak harus terjadi. Nah, sekarang saya kenapa langsung memberi petunjuk saudara angkapana ke meterai yang keempat? Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau saya peragakan ya istilah meterai, karena mungkin agak susah dimengerti, apa sih meterai? Aku sih beli meterai 6.000 untuk bisnis, untuk perjanjian. Nah, saudara, meterai itu misalnya ya, ini kitab ya, kitab bisa dibuka kan, tapi kitab ini termeterai. Misalnya katakanlah meterainya kayak gini. Meterai ini nggak ada yang bisa buka saudara kecuali hanya Yesus anak domba. Itu sebabnya semuanya ini terjadi atas seizin Yesus. Tujuannya untuk kebaikan kita tentunya. Itu sebabnya kita jangan takut, ambil positifnya. Ya, nah kita langsung saja ke meterai yang keempat. Ya, langsung ke meterai yang keempat. Perhatikan saudara meterai keempat, inilah meterai keempat. Saudara bisa baca isinya sangat jelas di sana. Dikatakan di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7. Apa katanya? Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ayat 7 dulu dong. Saya kok mau buru-buru saudara. Sebab saya trauma, kepanjangan gitu loh. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika siapa? Siapa anak domba? Yesus. Satu-satunya yang bisa membuka. Membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Lihat ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Warna hijau dan di kuning kalau digabung, dia jadi abu-abu. Itulah sebabnya kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama disebut
kuda berwarna abu-abu. Kenapa kuda? Dia bergerak terus saudara, dia nggak berhenti. Nanti saya jelaskan. Dan orang yang menungganginya bernama maut. Kematian berarti. Si iblis pembawa kematian. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuhnya dengan maut itu datang dengan pedang, apalagi dan dengan kelaparan dan ini dia. Dan binatang-binatang buas yang diam di bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita ketika Yesus membuka meterai, di mana penutup, pengikat kitab itu, yang membuat orang gak bisa mengetahuinya, dibuka oleh Yesus. Lalu sekarang terjadi, saudara, ada kematian, ada pandemik, ada maut. Nah, maut atau kematian itu terjadi akibat, saya mencatat 4 hal di situ. Yang satu disebut pedang. Ini tidak lain adalah perang berskala global yang sudah terjadi. Yaitu perang dunia pertama, kedua, dan ketiganya belum. Kedua, digambarkan kuda karena dampak perang ini terus berjalan sampai sekarang. Dan salah satu dampaknya juga membawa kepada penyakit. Lalu kelaparan, krisis. Ini sudah terjadi tahun 30. Krisis yang mengglobal. Dan dampaknya krisis dari tahun ke tahun terus terjadi. Dialami oleh berbagai negara. Puji Tuhan kita tinggal di Indonesia. Ada pemimpin-pemimpin yang mengatur begitu rupa. Lalu yang ketiga apa saudara? Sampar. Sampar kan wabah. Tapi kemudian menjadi besar, jadi epidemik. Lalu mengglobal, mendunia disebut pandemik. Wabah penyakit yang mendunia. Dan binatang-binatang buas. Masa di zaman sekarang di kota ada binatang buas? Ini bukan bahasa harafiah Bapak Ibu. Tetapi ini secara rohania. Merupakan alegoris, silakanlah disebut alegoris. Di mana ada banyak kematian akibat orang-orang yang hatinya buas seperti binatang. Dia membunuh pengikut Kristus. Saya ingin langsung saja kepada masalah yang sedang tren sekarang, yaitu sampar. Ya. Yang lain saya singgung sedikit. Wabah yang namanya COVID-19 ini yang sedang mengglobal atau yang sedang pandemik ini saudara. Dalam 1 tahun telah terbunuh saudara 1.700.000 orang lebih. Itu bulan kapan ini saya catat ini. Dan yang sudah terkontaminasi 7 juta lebih. Dengan upaya manusia, kecanggihannya, obat, perawatan saudara. Nggak bisa bendung. Nggak tahu saudara berjalan ke depan. Apalagi ada varian baru yang lebih mengerikan. Karena 10 kali lipat saudara. Nah ini juga berkaitan saudara dengan perang. Kenapa? Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 itu terjadi, sudah terjadi bukan? Disusul Perang Dunia Kedua 1941 sampai 1945. Itu sudah terjadi. Tetapi saudara tahu,
itu digambarkan dengan gambaran kuda merah yang terus bergerak. Itu sebabnya gak pernah berhenti perang antar negara yang satu dengan yang lain. Sebab itu tidak heran bila ada orang-orang berpendapat bahwa ada penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada seperti COVID ini, virus COVID ini saudara. Tetapi sekarang mewabah begitu rupa, bahkan mengglobal. Hal ini kata mereka adalah akibat perang. Saya orang awam yang cuma tahu ayat Alkitab, masa sih? Tapi ketika membaca media, oh saya baru tahu. Konon ada negara yang satu sedang adidaya melihat satu negara lain yang sedang muncul dan mau menyaingi. Dia ingin kalahkan, gak bisa saudara, diperangi. Dipakailah senjata untuk memerangi. Bukan senjata yang seperti kita lihat, tapi adalah senjata biologis. Dan itu berdampak saudara, memunculkan virus-virus yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Ada virus SARS, ada flu burung, dan yang paling baru konon katanya COVID-19. Walaupun ada berbagai media yang menyangkal itu. Akhir zaman. Kenapa kita memang hidup di akhir zaman? Ini kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tentang binatang buas, saya sudah singgung tadi. Apakah yang dimaksud meterai keempat dengan binatang buas tadi? Jadi sekali lagi bukan harimau beruang saudara ada di jalan-jalan di tempat umum lalu menerkam orang, sama sekali tidak. Ini tidak lain adalah orang-orang yang membuka hatinya kepada kuasa kegelapan, dianggapnya itu agama yang akan menyelamatkan mereka. Tapi merubah hati mereka menjadi manusia yang jahat dan buas seperti binatang buas. Dia saudara enggak, istilahnya. Ada rasa tega, dia membunuh orang-orang yang ingin dia bunuh. Dan ajaran mereka mengajar bahwa membunuh orang tidak seiman itu buat mereka itu bukan dosa. Tapi ibadah, malah dapat pahala. Sampai ada istilah orang itu halal di penggal kepalanya. Mana Alkitab mengajarkan itu? Kecuali orang-orang yang hatinya buas. Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes 16 ayat yang kedua. Yesus sendiri yang ucapkan ini. Kamu akan dikucilkan. Mulai terasa bukan? Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dianggap ibadah, saudara. Ngeri enggak? Tapi ribuan tahun yang lalu, Tuhan telah mencatat di dalam firman Allah. Tepatnya di dalam kitab Mazmur pasal yang 91 ayat 1 sampai 11. Harusnya satu pasal. Dan kita dinasehati agar kita jangan takut menghadapi semuanya ini. Apa alasan atau dasar bagi kita untuk kita tidak usah takut dengan semua yang tercatat dalam Alkitab dan kita mulai lihat hari demi hari sekarang. Nanti akan muncul yang lain. Khususnya untuk kita sekarang, gak usah takut dengan pandemi COVID-19. Kalau saya bilang jangan takut di sini, lalu saudara gak usah pakai masker.
Mazmur 91, aku gak usah takut katanya. Itu orang bodoh gak bijak saudara. Ya, kita harus memiliki keseimbangan di dalam diri kita. Apalagi sekali lagi saya katakan, ada muncul nanti COVID berikutnya. Bahkan sudah dekat di tetangga kita, di Singapura katanya sudah terkontaminasi. Baik, saya akan rinci sekarang, langsung saja ayat 7. Saya nggak mau berlama-lama ya, walaupun seringkali sudah lama. Ini pun waktu saya tinggal 23 menit, saudara rasanya nggak mungkin, nggak nutut. Ayat 7 saudara lihat, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada janji Tuhan. Jadi biar peristiwa yang dahsyat menakutkan ini ada di sekeliling kita, saudara, semuanya itu tidak akan berdampak kepada kita. Kenapa? Tapi sekali lagi jangan konyol ya kita, terus nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak. Lihat ayat 19. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Saudara jadikan enggak dia sebagai tempat perlindungan? Itu masalahnya. Walaupun ayat ini ada, kalau kita tidak praktekkan, ya percuma. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi tempat perteduhan kita bukan rumah atau kamar kita semata-mata, tetapi yang Maha Tinggi, Tuhan. Itulah jadi kamar yang menjagai, jadi rumah yang memelihara kita. Sehingga kita tidak akan luput saudara dari keadaan itu. Jadi 3M ini tetap harus kita praktekkan. Namun hati kita, kekristenan kita betul-betul harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat perteduhan kita. Itu alasan kenapa saya sampaikan, jangan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pindah ke ayat 10. Malapetaka, apa malapetaka itu? COVID. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Tidak akan menimpa kamu. Dan tulah, orang menganggap ini sebagai tulah. Tulah akhir zaman buat kita, inilah tanda-tanda akhir zaman. Tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jangankan masuk ke rumah, mendekat pun gak berani. Kenapa alasannya? Lihat ayat yang ke-11. Baca bersama. 2, 3. Sebab Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi. Amin. Minimal 2 katanya. Wow. Berapa miliar malaikat dikerahkan untuk orang percaya di dunia ini. Syaratnya yaitu kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit jemaat yang ragu dan kurang meyakini pesan Tuhan, yang menasehati kita agar kita tidak usah takut. Mungkin ada juga yang menganggap khotbah saya ini berlebih-lebihan. Ancaman COVID begini rupa kok. Dan belum mereda, bilang jangan takut. Orang yang kurang yakin, punya perasaan takut, tentu punya dasar saudara. Mereka berkata begini, Pak Yos, ini dong. Orang yang terkena COVID itu yang kemudian mati tidak hanya dialami oleh tetangga sebelah yang gak percaya Tuhan Yesus. Tapi tidak sedikit anak Tuhan,
Ada juga jemaat, bukan? Bahkan tidak sedikit pendeta yang meninggal karena COVID-19. Lalu mereka berkata, mana perlindungan Tuhan? Ternyata ada orang Kristen mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah mengingatkan kita. Firman Allah menasehati kita. Untuk kita tidak takut terhadap sampar, malapetaka, juga orang-orang yang hatinya seperti binatang buas dan sebagainya. Saudara, itu ada dasarnya kenapa kita nggak takut. Sebab itu saya sudah khotbahkan ini. Bahkan sampai 2 kali, ini kali ketiga saya tampilkan. Saya nggak bosan-bosan tampilkan lagi aja. Sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, kita harus senantiasa melekat dengan Yesus. Sampai saya gambarkan saudara, batang kapak dengan mata kapaknya, begitu ya. Melekat erat begitu rupa, sehingga posisi kita saudara betul-betul seperti khotbah sekarang, ada dalam perlindungan, dalam naungan. Artinya saudara, kalau kita hidup sampai Yesus datang kedua kali, dan kita masuk dalam bagian gereja yang sempurna, istilah Mahanaim, pengikut Yesus yang sejati, kita dijamin tidak akan mati. Tidak akan yang bisa menyentuh kita. Sebab orang-orang seperti itu saya sudah jelaskan tadi di gambar. Waktu Yesus datang, kalau yang mati, yang sudah mati, saudara-saudara kita yang mendahului kita, akan dibangkitkan dari kematian. Tapi yang hidup sampai Yesus datang, bukan sembarang orang Kristen, yaitu benar-benar pengikut Yesus yang sejati, gereja sempurna mempelai wanita Kristus. Dia tidak akan alami kematian. Berarti dia sudah melewati segala tantangan apapun. Karena mereka akan diubahkan dengan tubuh yang baru lalu menyongsong Tuhan. Nah kita saudara, kalau atas kehendak Tuhan kita dipanggil oleh Tuhan, kita dijamin masuk karena sudah percaya Yesus. Asal imannya sungguh. Jangan karena COVID imannya sudah jadi tinggal berapa cc, udah habis. Coba tampilkan ini posisi orang percaya ya. Saya buat lagi gambarnya. Nah, saudara perhatikan ya, terus saja. Nah, saudara tahu kan posisi ini? Adam dan Hawa. Harusnya Adam dan Hawa saudara melakukan rencana Allah. Rencana Allah begitu mulia. Nah kalau kita nanti saya khotbahkan ini sampai ke sini. Wow, luar biasa. Rencana Allah atas manusia. Tapi belum sampai punya keturunan saudara. Apalagi lakukan rencana Allah. Udah berdosa. Berdosalah dia. Jatuh. Berdosalah kita semua keturunannya. Kalau terus kita ada di posisi ini, apa akhir hidup kita keluar dari rencana Allah, kita adalah orang-orang yang akan mengalami maut. Hukum-hukum Tuhan berikan saudara, nggak bisa membuat manusia jadi berubah. Sampai terakhir hukum Taurat saudara jelas-jelas nyata, ini kalau kamu lakukan mati kamu. Nggak bikin manusia kapok. Satu-satunya yang bisa membuat manusia kembali ke rencana Allah. Apalagi jadi gereja sempurna. Yesus harus jadi manusia. Baru kita rayakan. Untuk mati di kayu salib. Mengampuni dosa kita tanpa syarat. Tanpa bayar.
hanya dengan percaya kepada Dia. Kita dikembalikan dalam rencana Allah. Nah, saudara kita yang ada di posisi ini sebenarnya nggak punya alasan untuk takut kalau kita berjalan hidup sesuai dengan firman Allah. Tapi banyak orang Kristen yang tambeng, saudara. Main-main dengan dosa, lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih dalam. Akhirnya saudara binasa karena nggak sempat bertobat deh. Coba tampilkan ini. Apabila kita setia jadi pengikut Yesus yang benar-benar Kristianos. Nanti saya jelaskan ya lebih jelas lagi. Kristianos itu apa? Kita akan menggenapi rencana Allah yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang rencananya disebut Allah itu dalam Kejadian 26 sampai 28. Nanti gereja sempurnalah yang akan menggenapi ini. Dan puncak penggenapannya bukan hanya di kerajaan 1000 tahun damai. Tapi nanti di langit dan bumi yang baru. Sebab langit dan bumi yang lama ini sebenarnya diperuntukkan untuk manusia, Adam dan Hawa, untuk tetap langgeng, saudara. Dan Adam dan Hawa sebagai penguasanya. Gagal. Nanti Kristus dan gerejanya yang akan di sana. Itu sebabnya Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita cepat-cepat ya. Ada 2 kepastian yang dialami oleh orang-orang percaya. Kalau betul-betul kita Kristianos ya. Nah, yang disebut anak Tuhan atau pengikut Yesus adalah orang yang jalan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya pengikut Yesus disebut dengan istilah apa? Di Kenkrea atau di mana ya? Kenkrea ya? Di mana? Di Kisah Rasul berapa itu? Disebut Kristen. Kata Kristen itu saudara dalam bahasa Yunani dipakai kata apa? Kristianos. Ini tanamkan di dalam diri kita ya. Apa arti Kristianos? Jadi Kristen tuh bukan cuma sekedar ke gereja saudara. Kenapa orang saat itu lihat orang Kristen, pengikut Yesus selalu disebut sebagai Kristen? Karena orang itu jalan hidupnya dan perbuatannya sesuai atau seturut. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Sama seperti cara hidup Yesus. Saya suka gambarkan kan, peragakan. Seperti orang berjalan di atas tapak kaki yang ditinggalkan itu secara presisi. Nah, cara hidup pengikut Yesus pada zaman dulu itu orang lihat kayak Kristus. Itu sebabnya disebut Kristen, pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus itu bukan cuma kalung salib, saudara. Tapi cara hidup kita yang presisi, persis seperti firman Allah. Kalau kita hidup seperti itu, lalu kita masuk gereja yang sempurna. COVID, apapun yang nanti akan datang, tidak akan saudara bisa mengancam kita. Sebab kita akan hidup sampai Yesus datang kedua kali. Kita nggak akan alami kematian, tapi kita akan diubahkan dalam sekejap. Ini dasar kenapa kita nggak usah takut. Ya syaratnya, bagaimana kita harus berjalan, membawa diri kita berkenan kepada Tuhan.
Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 13, kalau tidak salah, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Allah, siapa yang setia sampai ke akhir, itulah yang akan diselamatkan. Siapa yang berdaya tahan kalau berdaya tahan untuk tetap berjalan sesuai dengan firman Allah. Firman Allahnya ini. Semua nilai-nilai kebenaran kita lakukan secara presisi. Apapun tidak bisa menyentuh kita. Karena dia akan hidup sampai akhir zaman. Kecuali mungkin dia tidak masuk bagian gereja sempurna. Dia luput dari antikris. Dia akan disingkirkan ke padang gurun ketika antikris memerintah di muka bumi. Tetapi yang hidup sampai akhir zaman lalu enggak masuk dalam gereja sempurna, mereka akan berhadapan dengan antikris. Dan semuanya akan mati oleh siksa antikris. Dan keselamatan itu hanya ditentukan apakah dia mempertahankan atau gagal mempertahankan imannya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di posisi yang tepat dalam hidup yang kita jalani ini. Hanya tinggal bagaimana apakah kita concern atau tidak gitu loh. Apakah kita sungguh-sungguh enggak jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena gereja yang sempurna ini puncaknya, saya bilang bukan hanya di kerajaan 1000 tahun. Sebab semua orang percaya yang dibangkitkan pun akan masuk kerajaan 1000 tahun. Tapi khusus untuk langit dan bumi yang baru. Hanyalah mereka yang disebut pengikut Yesus yang sejati. Gereja yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Yang akan bersama dengan Yesus. Menggenapi apa yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Akan digenapi oleh Kristus Adam yang terakhir dengan istrinya, gereja sempurna. Wow, kalau kita sudah ke sana nanti saudara, menarik untuk diikuti. Tapi saya minta khotbahnya 1,5 jam. Nggak mau lah Om Yos. Yang kedua, kalau saudara sebelum Yesus datang kedua kali, atas kehendak Tuhan, di mana saja, kapan saja Tuhan panggil kita, dengan cara apa saja, termasuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, melalui dengan ada yang terkena COVID, saudara. Perhatikan dengan baik-baik. Kita adalah orang-orang yang punya kepastian bahwa kita akan dibawa Tuhan ke rumah Bapa mulia dan kekal. Itu sebabnya Paulus katakan, bagiku dan bukan takut. Nah, mungkin kita belum menjangkau ke situ ya, saudara ya. Itu sebabnya kita jangan konyol, saudara ya. Kita nggak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup. Saya paling cerewet, saya minta maaf kepada staf dan pengerja. Sorry, saya nggak pernah lakukan ini sebelumnya. Karena memang kondisi ini. Saya minta mereka jangan sembrono lah begitu. Tetapi saudara, secara rohani kita bukan masker semata perlindungan kita. Perlindungan kita adalah Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Itu sebabnya. Bagi kita yang mengerti firman Allah, bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Apapun itu. Yuk kita lihat ini ayat pamungkas ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Kita baca semua. Siap? Baca. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tahan ayat ini. Saudara, saya jelaskan negatifnya saja. Ini sudah ayat terakhir, saudara ya. Jangan takut. Kalau kita bertahan hidup, ya, sampai Yesus datang kedua kali. Dan kita, saudara, termasuk golongan atau dinyatakan sebagai pengikut Yesus yang sejati. Karena jalan hidup kita adalah Kristianos yang benar-benar mengikuti firman Allah yang disebut sebagai gereja sempurna. Mempelai Kristus, terpilih menjadi mempelai Kristus. Maka saudara, kita tidak akan mati sampai Yesus datang kedua kali. Tetapi kalau kita hidup sampai Yesus datang kedua kali, namun kekristenan kita, orang Manado bilang mantatenga. Enggak sungguh-sungguh ketika pemisahan kita bukan masuk gereja yang sempurna, tapi masuk 5 gadis yang bodoh. Kita akan masuk masa antikris, kita akan berhadapan dengan antikris, matinya dengan cara antikris. Ini yang disebut di ayat ini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kalau matinya nanti sesudah pemisahan kita nggak masuk gereja sempurna, tapi kita akan masuk saudara gereja yang tidak sempurna. Ketika penyingkiran ke padang gurun kita ketinggalan. Itu mati kemudian di tangan antikris. Justru kalau Tuhan izinkan dipanggil Tuhan sekarang, apa? Berbahagia. Jadi kita betul-betul berserah diri Tuhan. Saya jaga diri sebaik-baiknya. Kalau Tuhan kehendaki saya hidup sampai Engkau datang. Tapi saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang Tuhan mau. Time is up. Saya harus habisi. Saya harus sungguh-sungguh ya. Apa namanya istilahnya? Gunakan waktu sebaiknya. Pegang ini ya. Nanti kita ikuti lanjutan berikutnya. Saudara.